Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Faikotu Nurul Ulia dengan NIM 14245586 dari kelas CKM1 Prodi Kesehatan Masyarakat. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem dan organ reproduksi baik pria maupun wanita. Simak video selengkapnya ya. Sistem reproduksi adalah sistem yang berfungsi untuk berkembang biak dan merupakan salah satu fungsi peran yang sangat penting karena dengan peran tersebut manusia dapat mempertahankan diri dari proses kepunahan. Sistem reproduksi pada suatu organisme berbeda-beda tentunya antara jantan dan betina. Yang pertama ada vagina atau liang senggama. Vagina terletak di antara kandung kemih dan rektum. Panjang bagian depannya sekitar 9 cm dan dinding belakangnya sekitar 11 cm. Sel dinding vagina mengandung banyak sekali glikogen yang menghasilkan asam susu dengan pH 4,5. Keasaman vagina memberikan proteksi terhadap adanya infeksi. Yang kedua yakni uterus atau rahim. Rahim dengan berat normal 30-50 gram berfungsi sebagai tempat calon bayi dibesarkan. Dalam keadaan tidak hamil, rahim terletak dalam rongga panggul kecil di antara kandung kencing dan rektum. Bentuknya seperti bola lampu yang gepeng atau buah alpukat yang terdiri dari 3 bagian, yaitu badan rahim, korpus uteri berbentuk segitiga, leher rahim, serviks uteri berbentuk silinder, dan rongga rahim, kavum uteri. Dinding rahim terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan serosa, lapisan peritoneum atau di luar. Yang kedua lapisan otot, lapisan myometrium berada di tengah. Dan ketiga lapisan mukosa, endometrium yang berada di dalam. Fungsi utama uterus yaitu untuk mengeluarkan darah haid dengan adanya perubahan dan pelepasan dari endometrium, tempat janin tumbuh dan berkembang, tempat melekatnya plasenta, dan mengadakan kontraksi untuk lancarnya persalinan. Yang ketiga yaitu tuba Fallopi atau saluran telur. Terdapat pada tepi atas ligamentum latum, berjalan ke arah lateral, mulai dari ostium tuba internum pada dinding rahim. Tuba Fallopi merupakan tubula muskular dengan panjang sekitar 12 cm dan diameternya 3 dan 8 mm. Tuba Fallopi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pars interstitialis intramularis. Yang kedua, pars ischemica tuba. Yang ketiga, pars ampularis tuba. Yang keempat, pars infundibulo tuba. Fungsi tuba Fallopi yaitu untuk menangkap ovum yang dilepaskan saat ovulasi, tempat terjadinya konsepsi, dan tempat pertumbuhan dan perkembangan hasil konsepsi. Yang keempat ada ovarium atau indung telur. Ovarium adalah kelenjar berbentuk buah kenari. Ovarium berisi sejumlah besar ovum belum matang yang disebut oosit primer. Yang pertama ada mons veneris atau mons pubis, daerah tumbuhnya rambut. Mons veneris berfungsi untuk melindungi alat genitalia dari masuknya kotoran, selain itu untuk estetika. Yang kedua ada labia mayora atau bibir besar, merupakan kelanjutan dari mons veneris berbentuk lonjong dan menonjol. Permukaan ini terdiri dari 1. Bagian luar, yakni tertutup rambut, bagian 2. Bagian dalam, yaitu tanpa rambut, berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya dan mengeluarkan cairan pelumas pada saat menerima rangsangan. Yang ketiga ada labia minora atau nymphai, bibir kecil, lipatan di bagian dalam bibir besar, tanpa rambut. Yang keempat ada vestibulum atau muara vagina, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan cairan yang berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenggama.
Yang kelima ada klitoris atau jaringan yang berisi saraf, berfungsi untuk menutupi organ-organ genitalia di dalamnya, serta merupakan daerah erotik yang mengandung pembuluh darah dan syaraf. Yang keenam ada kelenjar Bartolini atau kelenjar lendir. Kelenjar terpenting di daerah vulva dan vagina karena dapat mengeluarkan lendir. Yang ketujuh ada hymen atau selaput darah, merupakan jaringan yang menutupi lubang vagina, bersifat rapuh dan mudah robek. Yang kedelapan ada lubang kencing atau orifisium uretra externa, yaitu tempat keluarnya air kencing. Nah, yang kesembilan ada perineum atau jarak vulva dan anus. Terletak di antara vulva dan anus, panjangnya kurang lebih 4 cm. Selanjutnya ada ostium uretra, letaknya menyatu dengan vulva. Selanjutnya ada ostium vagina dan vulva. Vulva yaitu bagian dari alat kandungan yang berbentuk lonjong, berukuran panjang mulai dari klitoris, kanan kiri di atas bibir kecil sampai ke belakang dibatasi perineum. Sistem reproduksi pria meliputi organ-organ reproduktif, spermatogenesis, dan hormon-hormon pada pria. Yang pertama ada organ reproduksi internal, terdiri dari testis. Testis memiliki dua fungsi, yaitu sebagai penghasil sperma dan juga merupakan organ endokrin. Yang kedua ada ductus atau saluran reproduksi. Saluran reproduksi meliputi epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Epididymis berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Vas deferens berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Fungsi saluran ejakulasi untuk mengeluarkan sperma menuju uretra. Yang ketiga ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris terdiri dari vesikula seminalis, merupakan kelenjar yang panjangnya 5-10 cm berupa kantong seperti huruf S berbelok-belok. Yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah vesika urinaria, melekat pada dinding bawah vesika urinaria di sekitar uretra bagian atas. Yang ketiga ada kelenjar bulbouretra. Adalah sepasang kelenjar kecil di sepanjang uretra di bawah prostat. Nah, sekarang organ reproduksi eksternal. Yang pertama ada penis. Penis terletak menggantung di depan skrotum. Penis merupakan alat yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain dilapisi jaringan fibrosa yang terdiri dari rongga-rongga seperti karet busa. Penis terdiri dari jaringan cavernosa atau erektit dan dilalui uretra. Ujung penis disebut glans. Penis berfungsi sebagai penetrasi. Penis terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, akar, menempel pada di dinding perut. Yang kedua, badan, merupakan bagian tengah dari penis. Yang ketiga, glans penis, yaitu ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Yang keempat, uretra, saluran tempat keluarnya semen dan air kemih. Yang kelima, pada pria yang tidak disunat atau sirkumsisi, kulit depan membentang mulai dari korona menutupi glans penis. Badan penis terdiri dari 3 rongga silindris atau sinus jaringan erektil. Yang pertama, 2 rongga yang berukuran lebih besar disebut corpus cavernosus terletak bersebelahan. Yang kedua, rongga yang ketiga disebut corpus spogiosum mengelilingi uretra. Jika rongga tersebut terisi darah, maka penis menjadi lebih besar, kaku, tegang, dan mengalami ereksi. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah suatu lipatan tubuh yang mempertahankan suhu testis 2 derajat Celcius di bawah suhu di dalam rongga perut. Skrotum merupakan kantong yang di dalamnya berisi testis. Sekian dari saya.
Apabila ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.